Nggak dibahas, Coach. Kalau kalau Hector dibahas ini. Model pengolahan informasi berdasarkan mekanisme persepsi keputusan eksekusi yang diterapkan pada futsal. Wilander Wilmarson 2022. Ah, malas sekali nyata gini. Oke, nah teorinya ini tahun 1976. Jadi eh, conocimiento de la ejecución itu kan bagaimana mengenal proses eksekusi kan. Pengenalan eksekusi itu bagaimana. Nah, información del entorno itu informasi dari lingkungan. Informasi dari lingkungan tuh bisa macam-macam, dari teorinya pelatih, dari situasi di latihan, pengalaman-pengalaman yang diberikan di latihan, sehingga akan memperkuat persepsi dia terhadap permainan, termasuk internal logiknya. Makanya nalar permainan dulu di sini, kemampuan membaca. Jadi scanning itu bukan scanning kosongan, lihat bukan ngelihat kosongan, tapi ngerti prinsip umum yang ngerti, elemen-elemen yang harus ditangkap ngerti, baru masuk ke mekanisme keputusan nih, mekanisme de decision, ya kan? Baru diolah menjadi mekanisme de ejecution, eksekusi. Resultado tuh hasilnya. Nah, hasil ini dikenali juga bagus nggak? Kalau dikenali segala macam akan jadi pengalaman. Makanya kita memberikan pengalaman mereka untuk mencoba menjawab dari hasil pembacaan, dari drill yang kita buat. Makanya pemain itu pemilik taktik, kita penyedianya. Itu. Ini esquema del modelo de aprendizaje Sahe Motriz de Martiniuk. Jadi skema model mengenalkan motor dari Martiniuk tahun 76. Mekanisme persepsi keputusan eksekusi menjelaskan proses di mana orang memperlakukan informasi yang datang dari lingkungan kita. Setiap stimulus eksternal yang kita mampu tangkap memulai mekanisme PDE untuk mengembangkan tindakan motorik atau sejak 1976 Materniuk menunjukkan diagram di mana ia menyusun proses mekanisme PDE. Itu cara memperlakukan informasi dan menanggapinya dapat diekstrapolasikan, memperluas metode ke konteks apapun di mana rangsangan diproduksi yang dapat memicu respon. Tadi sama kayak contoh yang saya berikan. Kalau emang mau pandangan, ya dipicu dong. Apanya ya, dengan apa ya? Kalau kepala suruh nengok tuh apa? Kebayang ya Tino ya? Ya. Justru untuk alasan ini juga dapat diterapkan pada konteks olahraga dan secara khusus untuk olahraga individu dan kolektif seperti futsal. Oleh karena itu, mari kita lihat bagaimana mekanisme PDE ini diproduksi dalam olahraga seperti futsal. Segala macam. Pertama, mari terapkan proses PDE pada situasi sehari-hari yang tidak ada hubungannya dengan olahraga dulu nih. Ini contoh. Tetapi dapat berguna untuk memahami prosesnya karena kesederhanaannya. Kita akan memberikan contoh di mana seorang pejalan kaki menyeberang jalan setelah melihat lampu lalu lintas. Ini ya contohnya ini ya, jalan kaki. Ini panjang malas bacainnya saya sebenarnya. 2022 nih. Seorang Kirim aja, kirim. nggak mau. Seorang pejalan kaki menunggu di trotoar di depan lalu lintas. Lalu lintas berwarna merah meskipun tidak ada mobil yang lewat di jalan. Pejalan kaki masih menunggu di lampu merah. Beberapa detik kemudian, lampu lalu lintas berubah warna dan menunjukkan hijau. Pada saat itu, pejalan kaki memutuskan untuk mulai berjalan dan menyeberang jalan. Meskipun sebelum memulai langkahnya, ia melihat dari satu sisi ke sisi lain jalan untuk memastikan
tidak ada mobil yang menyeberang. Ya di sini nangkep ya, ngelihat warna, kiri kanan dilihat ada mobil atau enggak, kan gitu kan? Itu. Tapi saat merah dia tidak berjalan. Mari kita analisis tindakan sederhana ini. Gampang gitu contohnya. Persepsi. Pejalan kaki mengamati bahwa lampu lalu lintas dan itu menunjukkan merah. Nah, taunya stop apa tidak? Dari mana taunya? Walaupun kita ngelihat. Ayo, taunya dari mana? Tino. Memahami persepsi arti lampu merah, Coach. Ya bukan memahami persepsi, mengerti maksud warna lampu merah. Ya, A- ya, Ada Coach. ada input misalkan dari orang tua, dari belajar dari buku, dari majalah, dari temen. Itu kan input. Ini kan input Sekolah. sama input seperti input dari pelatih. Kalau inputnya jelek ya hasilnya jelek gitu. Sehingga keputusannya ketika dia melihat bahwa merah itu bla 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 bla, keputusannya dalam situasi ini pejalan kaki memutuskan bahwa dia akan menunggu di trotoar. Kan gitu, karena merah. Tapi tahu merah dari tadi informasi dari lingkungan. Yang gitu. Eksekusinya tidak bergerak dan menunggu. Oke, ini satu. Selanjutnya, ketika lampu lalu lintas berubah dari merah menjadi hijau, mekanisme PDE dikembangkan sebagai berikut. Pejalan kaki mengamati perubahan lampu lalu lintas. Sekarang lampu lalu lintas berwarna hijau. Ini persepsinya. Keputusan pejalan kaki memutuskan bahwa dia akan menyeberang pada saat ini. Meskipun sebelumnya dia memutuskan untuk memeriksa apapun. Meskipun lampu lalu lintas berwarna hijau, tetap ada bahaya bahwa mobil dapat lewat. Ya enggak? Nyelonong misalkan, ya nerobos-nerobos. Eksekusinya pertama-tama lihat kedua sisi jalan dan kemudian berjalan di seberang jalan tuh eksekusinya. Tetap melihat kiri kanan dulu walaupun memang hijau itu. Jika kita dengan hati-hati menganalisis contoh sederhana ini di mana seorang pejalan kaki melintasi lampu, kita melihat bahwa momen-momen di mana orang tersebut persepsi keputusan dan eksekusi diidentifikasi dengan jelas. Jadi belajar ini dulu mengidentifikasinya. Nggak bisa tahu-tahu pandangan, nggak bisa begitu juga. Harus tahu dulu dari mana masalah-masalahnya. Pentingnya mereka semua jelas dan kita juga dapat mengatakan bahwa mereka adalah mekanisme yang saling terkait secara tegas sedemikian rupa sehingga cukup mudah untuk melihat bahwa situasi di mana kesalahan dalam mekanisme persepsi mempengaruhi mekanisme keputusan dan eksekusi. Situasi di mana kesalahan dalam mekanisme persepsi mempengaruhi mekanisme keputusan dan eksekusi. Contoh, jika pejalan kaki tidak memahami benar lampu merah awal atau perubahan lampu lalu lintas berikutnya dari merah menjadi hijau, proses keputusan dan eksekusi selanjutnya bisa berbeda kalau dia nggak paham nih dari merah jadi hijau. Kita harus paham dulu. Mari kita lihat contoh berikut. Persepsi, keputusan, eksekusi. Pejalan kaki tidak menyadari bahwa ada lampu lalu lintas karena dia bingung dengan ponsel, ngelihat ponsel dan menyeberang jalan berjalan dengan tenang dan linglung. Gitu. Dalam situasi ini orang tersebut melakukan kesalahan persepsi karena tidak menangkap atau tidak tahu apa-apa yang mempengaruhi keputusan dan eksekusi mereka selanjutnya. Dia tidak melihat lampu merah, dia memutuskan untuk menyeberang dan melakukan aksi berjalan dengan tenang, Anda beresiko ditabrak. Itu. Yang kedua, atau pejalan kaki melihat lampu merah, lampu lalu lintas, dan meskipun merah, dia melihatnya hijau
karena matahari mengganggu penglihatannya sehingga dia akhirnya menyeberang jalan. Dalam contoh ini, kesalahan persepsi disebabkan oleh gangguan eksternal yang membingungkan pejalan kaki. Tuh, faktornya udah beda lagi. Jadi nggak bisa dipukul rata. Dia benar-benar bahwa persepsi persepsi bahwa lampu itu hijau. Jadi keputusannya untuk menyeberang dan dia melakukan tindakan menyeberang jalan seolah-olah lampu lalu lintas benar-benar hijau. Pejalan kaki yakin bahwa lampu lalu lintas berwarna hijau, namun ia tetap berisiko terlindas, tertabrak. Yang ketiga, banyak contohnya nih. Pejalan kaki tidak memperhatikan lampu lalu lintas berubah dari merah ke hijau karena dia sedang membaca koran dan tidak menyeberang jalan saat lampu lalu lintas berwarna hijau. Dalam situasi ini, pejalan kaki kembali melakukan kesalahan dalam persepsi karena perhatiannya terfokus pada koran. Sambil megang koran nih, tidak melihat lampu lalu lintas berubah dari merah jadi hijau. Dia tidak memutuskan untuk menyeberang. Dia memutuskan untuk terus berdiri diam dan mengeksekusi untuk tetap berhenti membaca koran. Menariknya, contoh ini pejalan kaki tidak beresiko tertabrak. Main aman nih, gak ngaruh, bodo amat gitu kan. Tapi kan nggak sampai tujuan kalau kita mau nyebrang. Di sini situasi di mana kesalahan dalam mekanisme keputusan mempengaruhi mekanisme eksekusi. Itu, ini beda lagi. Pejalan kaki mengamati bahwa lampu merah tetapi melihat bahwa tidak ada mobil yang mendekat. Dia memutuskan untuk berlari melintasinya. Jadi ini kesalahan, bukan kesalahan persepsi nih, ini kesalahan di keputusan. Jelas terlihat bahwa dia benar dalam persepsi yang benar tentang rangsangan visual dari lampu lalu lintas. Meskipun Indonesia banget ini coach. saya lagi baca dipotong. Baca sendiri dah. Maaf coach, maaf. Jelas terlihat bahwa dia benar dalam persepsi yang benar tentang rangsangan visual dari lampu lalu lintas. Meskipun proses keputusan salah karena dia melewati merah, dalam hal ini meskipun dia seharusnya tidak memutuskan untuk melewati lampu merah, proses eksekusinya tampak benar karena dia berlari menyeberang. Pejalan kaki tidak menanggung risiko tertabrak. Gitu. Selanjutnya sama, pejalan kaki mengamati bahwa lampu lalu lintas berubah dari merah jadi hijau. Ia juga merasakan pendekatan mobil dengan kecepatan tinggi. Meskipun demikian, ia memutuskan untuk menyeberang lalu lintas karena berwarna hijau. Eksekusinya ini ngotot doang kalau ini. Ya terlihat bahwa, nah, terus situasi di mana kesalahan muncul murni dalam mekanisme eksekusi. Kalau tadi keputusan, kalau ini eksekusi. Pejalan kaki menunggu saat lampu merah dan akan menyeberang saat lampu hijau dan tidak melihat bahaya tertabrak, namun ia tersandung. Eksekusinya tersandung saat memulai langkahnya. Jelas terlihat bahwa dia benar dalam persepsi, benar dalam rangsangan visual, dan bahaya menyeberang. Dia juga benar dalam keputusan untuk menyeberang pada waktu yang tepat, meskipun eksekusi dia benar. Tidak bisa dimulai dengan langkah dengan baik dan tersandung. Gara-gara tersandung doang nih, salahnya di eksekusinya. Contoh Contoh menyeberang jalan mengikuti rangsangan lampunya sangat sederhana. Kadang-kadang dengan siswa kursus pelatihan pusat, saya juga menggunakan contoh lain dengan lebih banyak rangsangan dan variabel, seperti membayangkan bahwa Anda memasuki restoran bergaya prasmanan dan harus menganalisis langkah-langkah PDE untuk makan. Contoh lain juga bekerja sangat sangat baik bagi saya ketika menjelaskan proses PDE kepada pelatih masa depan. Segala macam lah. Terus contoh adaptasi mekanisme futsal. Bagaimana memahami mekanisme PDE dapat membantu saya berkembang sebagai pelatih. Ini kuncinya di sini. Gitu. Tidak seperti banyak olahraga individu, futsal seperti olahraga tim memungkinkan rekan satu tim dan lawan untuk berbagi ruang yang sama pada waktu yang sama.
dan aturan memungkinkan pemain untuk berkolaborasi dan menentang atau melawan satu sama lain selama kebutuhan spasio-temporal. Ini terkaitnya ruang dan waktu. Inilah salah satu alasan mengapa olahraga individu lebih mudah diisolasi untuk melatih eksekusi teknis berulang kali. Ini ya perbedaannya. Inilah salah satu alasan mengapa olahraga individu lebih mudah diisolasi untuk melatih eksekusi berulang kali, beda dengan sepak bola atau futsal. Dalam futsal, olahraga kolektif, kolaborasi, dan oposisi langsung dan serentak. Lebih sulit untuk mengisolasi situasi permainan untuk mengulanginya tanpa mendistorsi permainan itu sendiri. Dilihat dari sudut pandang praktis dalam futsal, lawan dapat menentang dan mencoba mengambil bola dari Anda tanpa basa-basi lagi. Namun, hal ini tidak terjadi pada cabang atletik karena walaupun bertanding bersamaan, perlawanan langsung, ruang yang sama tidak diperbolehkan oleh peraturan. Dalam futsal kita dapat mengajarkan seorang pemain untuk menembak secara terpisah dengan model eksekusi teknik spesifik dan sempurna secara biomekanik. Tetapi jenis latihan ini jauh, jauh, jauh dari situasi pertandingan yang sebenarnya. Karena sangat mungkin dalam pertandingan ketika menembak ke gawang akan ada banyak variabel yang harus dikendalikan oleh pemain, seperti pergerakan rekan satu tim atau lawan, ya, dan lawan menghalangi tendangan saya. Bagaimanapun pada kesempatan-kesempatan tertentu dan khususnya di akademi futsal, perlu dan disarankan untuk mengisolasi eksekusi teknis untuk mencapai pengulangan sistematis yang meningkatkan proses pembelajaran pemain muda. Tetap perlu, di sini analitik tetap perlu. Tuh. Mengenai mekanisme PDE, aspek-aspek tertentu harus diperhitungkan yang akan menjadi perhatian khusus ketika menerapkannya pada futsal. Satu, mekanisme PDE diatur dan terkait. Kesalahan dalam putusan dapat mempengaruhi eksekusi selanjutnya. Dan akhirnya kami telah memverifikasi bahwa meskipun mekanisme persepsi dan putusan benar, kesalahan juga dapat terjadi dalam proses eksekusi. Bisa eksekusinya. Oleh karena itu, mereka adalah mekanisme yang terjadi secara teratur, PDE dan bukan EDP. Indonesia masih EDP. Terkait saling mempengaruhi dan cepat. Jadi dalam sekejap. Kesalahan tidak selalu dieksekusi. Meskipun tindakan dan akhir proses selalu jatuh pada eksekusi sebagai ujungnya, yang merupakan proses paling nyata dan berdampak langsung pada tindakan, kesalahan tidak selalu ada pada eksekusi. Terkadang kesalahan tersebut disebabkan oleh kekurangan dalam proses persepsi dan atau keputusan yang terwujud dalam proses eksekusi. Seringkali dalam menilai futsal dan terutama performa kita hanya melihat proses eksekusi. Hal ini karena di antara ketiga mekanisme tersebut, eksekusi adalah langkah yang paling dekat dengan cara kita dapat mengubah skor atau hasil dari suatu pertandingan. Tidak ada yang mengubah penanda jika mereka tidak menjalankan satu tindakan. Anda tidak dapat mengubah penanda dengan persepsi dan atau keputusan saja. Mari kita bayangkan, baca sendiri ini ya. Udah habis suara saya. Vino mau bacaan dah. Mari kita bayangkan sejenak contoh Nggak mau. sederhana berdasarkan pengambilan penalti. Pemain dapat memahami dengan benar lantai lapangan, posisi penjaga gawang, keadaannya sendiri. Ia juga dapat memutuskan dengan benar di mana ia ingin menembak penalti. Namun, itu tidak akan sampai peluncuran eksekusi tindakan. Penanda mungkin atau mungkin tidak berubah. Bahkan bisa jadi pemain melakukan mekanisme PD dengan buruk dan eksekusi dengan sempurna mencetak gol yang dengannya hampir semua peserta yang berpikiran sama akan merayakannya sebagai sebuah kesuksesan. Hal sebaliknya juga bisa terjadi dengan DP yang baik yang mengeksekusi tembakan dengan buruk dan tidak mencetak gol, sehingga lawan akan merayakannya.
Contoh ini membantu kami memahami pentingnya eksekusi dalam kinerja. Ya. Jadi PD sama DP bisa beda ya. Bahkan bisa jadi pemain melakukan mekanisme PD yang buruk, persepsi pengaruh yang buruk, dan eksekusi yang sempurna mencetak gol. Orang bisa ngerayain segala macem. Panjang ini ya, gol. Gini langsung ke sini ya. Nih, silakan Tino. Yang ngerokok. Adaptasi mekanisme futsal. Bagaimana memahami mekanisme PDE dapat oh itu. Pada kenyataannya, melihat dua aspek pelatih selama sesi pelatihannya, kita dapat mengidentifikasi kecenderungan atau kedekatan tertentu dengan jenis mekanisme PDE dan dalam jenis pedagogi pembelajaran olahraga. Dua aspek yang harus diperhatikan adalah satu, jenis dan sifat latihan yang diusulkan oleh pelatih di akar rumput dan futsal elit. Satu, bagaimana pengambilan keputusan ditingkatkan. Bermain, tidak ada yang lain. Pengambilan keputusan menjadi lebih baik semakin banyak pengambilan keputusan yang harus Anda buat. Kami melatih pemain yang lebih buruk di ruang yang lebih besar, dan kami melatih pemain yang lebih baik di ruang yang lebih kecil, sehingga mereka memiliki lebih sedikit waktu untuk berpikir dan membuat keputusan. Sama nggak? Ya, kalau pemainnya belum, ruangnya masih digedein dengan permainan. Tapi kalau udah pemain yang udah agak mendingan gitu, ruangan dikecilin gitu dengan permainan. Sering saya bilang ini nggak? Hah? Dua lawan dua, tiga lawan tiga dengan permainan-permainan. Kan kalau di pedagoginya kan pernah saya kasih videonya kan ya. Ada 4 jenis permainan yang dimodifikasi kan. Bisa dilihat lagi lah di YouTube-nya lah. Tuh, itu ada teorinya dari tahun 99 kok tuh, Pak. Yang kedua, Dua, indikasi, koreksi, dan slogan yang dibuat kepada para pemainnya selama latihan dan selama pertandingan. Nah, pertama, sulit untuk menemukan pelatih murni yang fokus semata-mata dan secara eksklusif pada eksekusi teknis, mengusulkan latihan terisolasi dari permainan di mana pengambilan keputusan dan pemahaman permainan diminimalkan sehingga pemain dapat fokus pada pembelajaran teknis. Poin kedua, juga sulit untuk menemukan pelatih murni yang membuat mekanisme persepsi, identifikasi, dan diskriminasi rangsangan permainan dan keputusan, pengambilan keputusan menang atas eksekusi atau teknik. Lebih baik tidak ada model murni dari satu jenis atau lainnya, karena mengingat sifat mekanisme PDE yang teratur, terikat, dan cepat. Tidak masuk akal untuk hanya melatih salah satunya. Mekanisme PDE campur tangan bersama dan saling mempengaruhi. Sehingga pembelajaran futsal harus mempertimbangkan karakteristik ini ketika mengusulkan model pelatihan di futsal akar rumput. apa yo ya tuh, gak usah di inilah, dilihat aja lah ya, pegel bacanya. Saya malas ngerapihinnya soalnya ini. Soalnya nggak bisa terpisah kan, harus digabung semuanya, saling terkait soalnya. Kalau dia belum ngerti, ya ruangan digedein, tentuannya masih banyak. Mulai ngerti dikit, biar biar dikasih waktu yang terbatas. Tuh, ruangan dikecilin.
ya. Seperti yang terlihat dalam latihan-latihan, dinamika latihan itu sendiri serta instruksi yang diberikan pelatih kepada pemain tidak hanya meningkatkan eksekusi, tapi juga mengacu pada mekanisme persepsi dan keputusannya. Tiga, jenis solusi selalu didasarkan pada jenis kesalahan. Nah, siapa mau baca dah. Tino baca lagi, Tino kan baru gabung. 3 ini ya. 3. Jenis solusi selalu didasarkan pada jenis kesalahan. Tugas penting sebagai pelatih futsal adalah mengidentifikasi di mana proses kesalahan itu dibuat, karena tergantung pada mekanisme di mana kesalahan itu dibuat. Solusinya akan menjadi satu atau yang lain. A. Kesalahan yang berasal dari persepsi memerlukan solusi yang membantu meningkatkan karakteristik mekanisme ini. Kembali ke contoh lampu lalu lintas. Apa gunanya mengajarkan untuk tidak tersandung saat berjalan jika yang terjadi adalah pejalan kaki tidak melihat lampu lalu lintas untuk melihat bahwa itu merah? Mari kita ajari cara melihat lampu lalu lintas dan memutuskan apa yang harus dilakukan jika itu merah atau hijau. B. Jika kesalahan diidentifikasi adalah mekanisme keputusan, apa gunanya mengajar pejalan kaki untuk melihat lampu lalu lintas jika itu menunjukkan warna yang ditunjukkan oleh lampu lalu lintas? Ia akan menyeberang. Mari tunjukkan apa yang harus dilakukan jika warnanya merah atau hijau. Ini udah bisa bedain ya, titik kesalahannya di mana gitu. Nggak semuanya dieksekusi. Ya kalau kesalahannya di persepsi, kenapa kita koreksinya eksekusi? Kebayang ya? Nah, kalau masalahnya di keputusan, ya apa gunanya? Ya, seperti yang dibilang di sini. Jadi harus tahu di mana. Cuma ini saling berkaitan nantinya. Satu jawaban bisa untuk nyambung ke yang lain-lain. C. C. Jika kesalahan ada pada proses eksekusi, misalnya pejalan kaki tersandung sambil berjalan, tidak perlu diajarkan cara melihat lampu lalu lintas dan memilih tindakan yang akan dilakukan. Lebih tepat mengajarinya berjalan tanpa tersandung. Setiap jenis kesalahan memiliki jenis solusi. Jadi salah satu dari 2 keterampilan yang harus dikembangkan oleh seorang pelatih, terutama yang berdedikasi untuk melatih futsal akar rumput adalah: 1. Identifikasi di mana mekanisme PDE kesalahan yang terjadi. 2. Mampu mengusulkan latihan dan strategi sesuai dengan model pengajaran yang terstruktur dan valid untuk memperbaiki kesalahan dan atau meningkatkan pelatihan komprehensif para pemainnya. Dengan kata lain, jika seorang pelatih akar rumput tidak tahu di mana kesalahan dibuat dan bagaimana memperbaikinya, akan ada banyak kekurangan dalam pendekatan yang diusulkan untuk mengajarkan futsal kepada para pemainnya. Nah, gimana yo? Kan gitu. Logis ya? Logis nggak Felix? Logis coach, habis dari toilet. Bisa gitu dari toilet, bisa logis gimana itu urusannya? Enggak, Ini yang saya ngomong coach. Coach Wilan kemarin ini. Ya iya. Tiba-tiba logis, tapi nggak tahu asalnya. Saya speaker coach, speaker saya bawa. Oh ya biasa, nggak usah nangis. Biasa ya. Jadi kalau mampu mengusulkan latihan tuh maksudnya drillnya seperti apa yang terstruktur, valid untuk memperbaiki kesalahan sesuai dengan mekanisme-mekanisme yang terjadi. Kesalahannya di mana. Jadi nggak bisa dipukul rata gitu. Kalau emang salahnya di teknik ya tekniknya yang dikoreksi, dibenerin, dirangsang gitu. Kalau salahnya di persepsi ya persepsinya. Jadi harus tahu. Sama kan kayak contoh C tadi, jika kesalahan pada proses eksekusi, misalnya pejalan kaki tersandung atau teknik jalannya, kan gitu. Tidak perlu diajarkan cara melihat lampunya. Dalam memilih tindakan yang dilakukan, lebih tepat mengajari berjalan tanpa tersandung. 4. Panjang kalau ini nih.
Ya, Coach. Gak usah, udah tontonin aja lah, baca. Ini di pedagogi ada semua, ya kan? Semua pelatih futsal remaja cukup jelas tentang pengajaran teknik berdasarkan pengulangan model eksekusi, analitik tuh ya. Terlepas dari cara yang apakah ini cara yang ideal untuk mengajarkan teknik, memang benar berjalan melalui berbagai cabang futsal membawa kita lebih dekat pada kesan bahwa pelatih jelas ingin mengajarkan teknik futsal di bawah pedoman pendekatan ini. Analitik tidak begitu luas atau terstruktur adalah pengajaran tentang proses yang berkaitan dengan pemahaman, penalaran, dan pengembangan perusahaan. Dalam pengertian ini, tampaknya proses pengajaran pusat berdasarkan identifikasi rangsangan dan pembedaan rangsangan penting dari yang tidak, memberikan dasar yang kuat untuk mulai meningkatkan pelatihan mekanisme persepsi dan keputusan terkait dengan pedagogi global dan khususnya sintetis. Jadi global ini sudah terkait dengan 4 komponen inti performa pemain itu. Ya, ini metode, kalau ini metode. Ya, untuk menjadi futsal istimewa mereka mampu melakukan ketiga proses dengan kecepatan tinggi atau setidaknya lebih cepat dari pemain lain. Itu seperti Johan Cruyff tuh. Kalau saya melihat lebih dulu, saya kan lebih lari dulu, lebih awal, walaupun lari saya nggak sekencang dia kan gitu. Antara lain kemampuan untuk mendeteksi apa yang benar-benar penting dan membuang yang berlebihan dalam setiap permainan adalah kualitas yang meningkatkan efisiensi dan kecepatan, di mana banyak dari futsal hebat ini bermain futsal. Tampak jelas bahwa pengalaman membantu pemain untuk meningkatkan identifikasi dan diskriminasi stimuli untuk mengelola apa yang benar-benar relevan. Ya, saya sering gunakan kata-kata ini loh, relevan dalam setiap situasi permainan. Oleh karena itu, mutlak di latihan kita untuk meningkatkan pengalaman para pemain, termasuk proses identifikasi dan diskriminasi rangsangan yang muncul dalam situasi permainan. Harus mampu mengidentifikasi, lalu yang apa namanya, melihat yang nggak penting-pentingnya nggak dibuang. Mereka harus bisa memilah-milih. Itu. Oke, ini tampak jelas bahwa mengoptimalkan ya, membantu meningkatkan proses perusahaan. Ini pada gilirannya proses ketiga saling melengkapi, mereka menunggu peningkatan. Nah, gitu. Ya kan? Udah saya rangkum itu mah.